Diperlukan pemerintahan Dilan. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa, para pemimpin bangsa dari berbagai daerah, berbagai organisasi, berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama saat itu. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat, dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan Dilan, digital melayani. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Saudara-saudara, bagi kami, Pancasila adalah ideologi final. Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar, suatu kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita. Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya-budaya berlainan dengan bahasa yang berlainan. Kompromi ini yang menghasilkan Republik Indonesia. Karena itu kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir. Kita telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi ini harus kekinian, bukan indoktrinasi lagi, harus kekinian. Bisa dilakukan lewat visual-visual baik yang ada di Facebook, baik yang ada di Instagram. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Saya juga percaya kok, Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan, lewat pelayanan yang berbasis elektronik, e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Yang kedua juga
penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada. Dari pusat ke provinsi, ke kabupaten dan kota ini bisa sambung online semuanya. Inilah yang dalam proses kita siapkan dan kita harapkan dengan kecepatan itu pemerintahan menjadi sangat efektif, cepat melayani. Yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi. Dan teknologi informatika ini adalah senjata yang sangat efektif untuk mencapai itu. Sebagai contoh untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita. Kita harus mempunyai mungkin single identity card, nggak usah terlalu banyak kartu, satu kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Tapi terutama tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan rakyat. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3. Perlu saya sampaikan anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main. Bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang, inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin. Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia. Karena itu kita lemah. Mau kita diplomasi apa? Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek? Dia senyum di depan kita, tapi we have nothing, we have no power. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit, ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Yang diplomasi ini, kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik, dengan perang yang ada di negara-negara lain. Saya berikan contoh misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh UN untuk menengahi proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kogbasar menuju ke Rakhine State kembali. Ya, yang namanya diplomasi keluar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Diplomasi kalau hanya senyum-senyum, menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Baik, sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa kalau kita menjadi mediator itu baik-baik saja, ya kan? Kita menjadi a nice guy gitu untuk mendamaikan, mediator dan sebagainya, itu
tidak ada masalah, itu saya juga mengakui itu mungkin prestasi pemerintah Bapak, ya. Tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin Bapak tidak merasakan, bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati, Pak, di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah. Saya berjuang agar Indonesia dihormati, Indonesia kuat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri, Indonesia mensejahterakan rakyatnya, dihormati karena rakyatnya sejahtera, bukan karena rakyatnya miskin. Kita tidak akan import bahan makanan dari luar negeri. Melalui debat malam ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat. Namun kita jangan pernah lupa bahwa yang terpenting bukanlah tentang debat, melainkan tentang masa depan dan kesejahteraan rakyat kita Indonesia. Juga tentang memahami dan menyayangi rakyat, negara dan bangsa ini. Juga tentang bagaimana mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan-persoalan negeri ini. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Jadi memang karena ini debat, Pak, ya kan? Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak. Jadi ini sulitnya memang, ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat, tokoh-tokoh semua sahabat saya, Pak Ibu Mega, Mbak Yeni, semua sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama, biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih.